Allah berfirman di sini, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah memberitahukan bertanya nanti kepada neraka jahanam, halim talati, apakah engkau sudah penuh, hai jahanam, dengan penghunimu, baik dari manusia maupun dari jin dan juga dari batu-batu? Malah menjawab itu neraka jahanam, hal mim mazidin, apakah masih ada tambahannya Allah? Oh, masih luas tempat kami untuk menampung orang-orang durhaka kepadamu, wahai Allah. Jadi jawaban neraka jahanam seperti itu. Apakah bisa berbicara? Nah, ini wallahu a'lam bagaimana bicara jahanam. Karena jangankan neraka jahanam, seperti gunung ataupun makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, itu adalah Allah menggambarkan bisa berjalan. Padahal kita tidak melihat bahwa gunung itu berjalan kan, dan bisa bersuara. Karena gunung, laut, dan juga beberapa makhluk yang ada di bumi pernah ditanya oleh Allah, seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab, pernah mau diamanahi taklif ibadah. Ibadah yang seperti manusia. Tetapi mereka menolak semuanya, yang menerima itu adalah manusia saja, kita ini. Nah, tentu mereka diajak bicara oleh Allah. Bagaimana bicaranya? Wallahu alam. Allah yang maha mengetahui. Nah, tetapi di sini juga neraka jahanam waktu itu ditanya oleh Allah, Halim talati, apakah kau telah penuh? Hal mim majid, jawabannya itu, ya Allah, masih adakah yang mau dimasukkan ke sini? Tambahan yang akan dimasukkan? Seperti itu jawaban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan seperti ini. Nabi SAW bersabda, Yulko finnari, disiapkan itu api neraka, jahanam, watakulu, dan berkata itu neraka, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Nah, kalau mazid di sini itu artinya tambahan, pakai zai. Tapi kalau pakai jim itu maha mulia, artinya asmaul husna. Sehingga harus beda bacaan juga. Mazid itu pakai zai ke depan. Tapi kalau majid itu adalah maha mulia Allah. Beda sedikit saja. Pengucapannya jadi lain. Nah, di sini hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Hatta yadu'a qadamahu piha. Sehingga dia meletakkan kakinya di dalam itu. Fatakulu, maka berkata jahanam, kot kot. Nah, sudah cukup saja, gitu kan? Tidak ada tambahan lagi barangkali. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga begitu, neraka jahanam berkata kepada Allah, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan, wahai Allah? Hatta yadu'a rabbal izzati pihak padamah. Sehingga zat Allah, wah ini digambarkannya, tapi jangan dibayangkan seperti manusia. Hatta yadu'a, sehingga meletakkan siapa? Rabbul izzati, Tuhan yang maha mulia itu, Allah, piha, di dalam jahanam, kodamahu, telapak kakinya. Wallahu alam seperti apa telapak kaki Allah di sini. Jadi sambil berkunjung kepada jahanam barangkali seperti itu. Kalau dari gambaran hadis ini, Allah bertanya kepada jahanam sambil Allah masuk ke dalam jahanam meletakkan kakinya di sini. Tapi wallahu alam, kita jangan bayangkan kaki Allah seperti apa. Tapi disebutkan seperti itu, neraka jahanam malah bertanya, masihkah ada tambahan lagi, wahai Allah? Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan seperti ini. Tahajatil jannat wan nar, telah memerlukan penghuni surga dan neraka. Faqalatin naru, maka berkata itu neraka, Arosta bil mutakabbirin al mutajabbarin, engkau menghadiahi atau mewariskan bagi penghuni kami itu adalah orang-orang mutakabbir. Mutakabbir itu orang-orang yang sombong, wal mutajabbarina, dan orang-orang keras gitu. Orang-orang yang suka memaksa. Ya pokoknya kalau gambaran kita barangkali ya itulah orang-orang yang temperamental dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat berkuasa. Mau apapun suka-suka dia saja. Memaksa,
mengintimidasi dan berbagai macam. Itulah para penghuni neraka, gitu kata neraka. Kemudian berkata juga surga, mali la yadkhuluni illa du'afaun nasi. Terus bagaimana dengan aku, wahai Allah? Tidak ada yang masuk ke dalamku itu kecuali orang-orang yang lemah di antara manusia dan orang-orang yang tidak ada kekuatan. Hanya orang-orang yang duafa di sini disebutkan. Orang yang lemah di antara manusia. Kemudian Allah berfirman lil jannati kepada surga, anta rahmati arhamu bika man asya'u min ibadi. Engkau itu, hai surga, sebagai tempat aku memberikan rahmat kepada makhlukku, aku memberikan rahmat kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi masuknya kita ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Walaupun rahmat Allah itu harus diundang dengan keimanan dan juga dengan amal-amal yang soleh. Ada syarat tetap masuk kepada surga itu, memperoleh rahmat Allah itu ada iman dan amal soleh. Kemudian waqala linnari, berfirman Allah kepada neraka, innama anta azabi, sungguhnya engkau hai neraka itu adalah sebagai tempat siksaku. U'adzibu bika man asya'u min ibadi. Aku menyiksa dengan engkau itu kepada orang yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Wa kulli wahdatin minkuma mal'uha, dan bagi masing-masing di antara kalian surga dan neraka tentu akan ada penghuninya. Paman naruh, adapun neraka itu palatam taliu hatta rijlahu, maka tidak akan penuh itu neraka sehingga Allah meletakkan kakinya di neraka. Fatakulu, dan berkata itu neraka, kot kot, cukup cukup ya Allah. Artinya dengan Allah masuk ke dalam itu, neraka sudah tidak mampu lagi menampung. Ya ini bahasa manusianya. Wallahu alam gaibnya seperti apa, Allah masuk ke sana. Kemudian disebutkan di sini, wala yadlimullahu min khalqi ahadan, dan tidak pernah Allah mendolimi dari makhluknya seorang pun. Wa amal jannatu, adapun surga itu, fa innallaha yanshi'u laha khalqan akhar. Maka adapun surga itu Allah menghidupkan di sana itu adalah makhluk yang lain. Dan seperti kita ketahui kan, dalam surat Al-Mulk disebutkan bahwa para penghuni surga itu memperoleh pelayan-pelayan. Yatufuna alaihim wildanum mukhalladu, akan tawaf atau akan mengelilingi kepada para ahli surga itu adalah um, itu mukhalladun, anak-anak atau anak-anak muda yang dikekalkan gitu kan. Nah, itu berarti itu yang dimaksud dengan makhluk lain yang tidak berasal dari manusia tetapi bidadari dan bidadara, itulah yang dimaksud di sini yunsyulaha khalqan akhar. Allah menggelar makhluk lain yang bertugas melayani para penghuni surga dari kelompok manusia. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, wa uzlibatil jannatu lil muttaqina ghair ba'id, dan didekatkan surga. Setelah menceritakan neraka, sekarang surga. Didekatkan, udniyat wa quribat minal muttaqin, didekatkan itu surga kepada orang-orang yang bertakwa. Ghairu ba'id, tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likul awabin hafid. Ini adalah apa yang telah dicawiskan, dijanjikan surga itu kepada setiap yang awab. Awab itu yang kembali. Taib, orang-orang yang tobat. Artinya orang kembali itu, orang itu barangkali bisa sempat berdosa, tetapi tidak terus-terusan di dalam dosa. Segera bertobat. Jadi orang hebat itu bukan tidak pernah berdosa. Mungkin saja dia melakukan dosa, bisa setiap hari, bisa juga setiap saat, tetapi tidak betah dalam keadaan berdosa, segera kembali kepada Allah. Setidaknya ucapkan istighfar itu, dan kita sadar terhadap Allah. Itu yang maksudnya awab di sini. Jadi sekali lagi, orang suci itu bukan yang tidak pernah berdosa. Jangan seperti konsep dalam Buddha itu kan, orang suci itu tidak pernah bergaul, tidak pernah bersentuhan dengan orang, sehingga tidak akan menjadikan orang tersinggung, tidak akan menjadikan orang
terhina dengan kita, bisa saja orang itu menyinggung orang lain, bisa saja dia itu berbuat dosa dan sebagainya, tetapi segera kembali. Itu awam. Orang-orang yang suci itu begitu. Karena di sini dia diterjemahkan rijaun taibun muqalliun, segera menghilangkan dosa-dosa kesalahan yang telah dia perbuat. Itu awab di sini. Hafidun juga sama, yahfadul ahda falayan kuduhu walayan kusu. Itu orang yang memelihara perjanjian. Artinya memelihara perjanjian dia sudah berjanji melalui syahadat. Kan syahadat itu juga perjanjian dengan Allah. Baiat sebetulnya itu kan, bahwa kita menyaksikan hanya Allah yang harus disembah dan satu-satunya, dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah kepada kita. Nah, itu adalah perjanjian yang dipegang terus selama hidup orang. Jadi kalau satu waktu dia itu terjerumus ke dalam dosa, segera ingat perjanjian itu harus kembali kepada Allah. Dan tidak boleh sembarangan melakukan ibadah kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sesuai dengan kaidah usul fikih, setiap ibadah itu adalah haram kecuali yang dicontohkan. Tetapi setiap muamalah itu adalah boleh kecuali yang dilarang. Nah, ibadah-ibadah ritual atau mahdoh hanya boleh kita lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah. Tidak boleh ngarang-ngarang. Tetapi dalam muamalah, pergaulan sosial, silahkan kerjakan apapun boleh, kecuali yang dilarang. Yang tidak boleh menurut ketentuan dari Rasulullah SAW. Jadi yang memelihara itulah. Tetapi sekali lagi, orang yang memelihara itu bukan berarti tidak pernah bersalah. Mungkin saja bisa bersalah. Tapi segera awab kembali ke jalan yang seharusnya. Nah, itu saya kira yang disebut dengan manusia itu begitu. Karena kita bukan malaikat yang tidak pernah salah. Dan kita juga bukan iblis yang salah terus. Kita itu adalah antara malaikat dan iblis, satu waktu jadi baik, satu waktu jadi ada bisikan-bisikan itu, tetapi bisikan salah, tetapi tidak diikuti terus. Antara keduanya itulah sengaja Allah menciptakan manusia itu antara malaikat dengan iblis. Man khasyar rahmana bil ghaib, dan juga orang yang takut kepada Ar-Rahman walaupun dalam keadaan gaib. Nah, ini barangkali yang kita sebut dengan ihsan. Dan saya kira tidak gampang kita mengamalkan ini ya. Ihsan itu anta budallah hakannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah itu pasti Maha melihat kepada kita. Nah, keyakinan ini apakah dipegang kita terus dalam keseharian? Saya kira satu waktu iya barangkali, tapi di waktu lain lupa kita itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan seringnya diingatkan seperti ini, kita saling mengingatkan, kita yakin lagi bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Walaupun Allah juga di situ mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengawasi kita. Nah, ini terjemahan man husyar rahmana bil ghaib. Siapa dan orang yang akan masuk surga itu yang takut kepada Allah walaupun dalam keadaan gaib. Dalam keadaan gaib, perhatikan saja kalau kita sholat sendirian, kecepatannya tinggi kan ya. Oh, udah terlatih biasa. Tapi kalau ikut berjamaah ya ikut imam. Kalau sholat sendirian cepat saja, sudah terlatih. Nah, di situ seolah-olah kita tidak dilihat Allah. Padahal yakinlah Allah Maha melihat. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, ya biasa saja sholatnya. Ya seperti kita biasa kalau sholat di depan orang banyak. Nah, kalau berubah cara sholat, berubah niat kita itu, berarti kita belum takut dengan Allah yang Maha Gaib. Belum ada perasaan itu di dalam hati kita. Kalau kita yakin dilihat oleh Allah, kita pasti melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian itu sesuai dengan aturan ketentuan. Kita sholat berjamaah itu bukan pada Idul Fitri, Idul Adha saja, tetapi di hari-hari biasa juga. Kan kita masih milih-milih sholat juga ini. Sholat itu baru datang jika ramai saja, jika malam saja. Kalau siang tidak mau ke masjid misalnya.
Padahal Allah Maha tahu. Kita tidak mau sholat siang juga ke masjid. Atau milihnya hanya siang saja ke masjid itu. Malamnya tidak mau. Kita masih suka milih-milih itu. Itu berarti keyakinan di awasi Allah belum tumbuh di dalam hati kita. Padahal Allah memerintahkan semuanya lakukan sholat berjamaah di masjid. Punten ini saya ulang-ulang nih, karena dari semua jamaah ini belum semuanya terbiasa masuk ke masjid secara teratur. Saya ingatkan lagi, termasuk juga mengingatkan diri saya sendiri. Harus tuh, jangan hanya malam saja ke masjid itu atau hanya siang saja, tapi 5 kali sehari. Misalkan, walaupun tidak mesti masjid ini, bisa masjid di kantor, bisa masjid di mana saja, datangi berjamaah selalu. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, ya berjamaah dengan katakanlah di rumah itu lain persoalan. Tapi dalam keadaan normal, usahakan di sini. Kita mengejawantahkan ayat ini. Man rohmana bil ghaib. Kita memelihara keyakinan terhadap Allah walaupun dalam keadaan kita tidak melihat Allah. Tetap kita laksanakan. Dan ini butuh keimanan yang kuat. Dan ini dilakukan terus, continue, bukan hanya hari Jumat saja. Hari Jumat baru ke masjid. Kalau di hari berikutnya Sabtu mah udah di rumah saja bisa. Itu keimanannya belum mantap, belum yakin bahwa kita diawasi oleh Allah. Bagi kaum laki-laki. Nah, seperti disebutkan begini dalam hadis yang lain, ada 7 kelompokan yang akan memperoleh pertolongan dari Allah pada saat tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah. Itu kelompok yang ke-7 disebutkan di sini warajulun dzakarallaha khalian pafadat ainahu. Seseorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan kholi, dalam keadaan sepi, menyendiri sampai keluar air matanya. Sudahkah kita seperti ini? Abang katanya kepada masing-masing. Kita melakukan sholat malam sendirian di rumah, kemudian ingat dosa, bertobat kepada Allah sampai mengucur air mata kita. Wah, hebat itu kalau bisa melakukan seperti itu. Bukan nangis secara berjamaah, tapi menyendiri. Bukan apa-apa nangis itu bukan karena banyak utang, gitu, tetapi karena sadar akan dosa-dosa kita. Kemudian di ayat berikutnya wajah biqalbim munib, dan juga dia datang dengan hati yang kembali. Walaki Allah yaumal qiyamati, berjumpa dengan Allah biqalbin salimin munibin, dengan hati yang bersih, munibin, dan juga kembali ilahi kepada Allah. Ini ingin selalu bertobat. Jadi selalu sadar bahwa dia itu melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu adalah potensi manusia, memang begitu. Tetapi akan selalu ingin kembali kepada aturan Allah, ajaran Allah. Itu munib. Selalu ingin bertobat. Selalu baca istighfar dalam keseharian. Istighfar itu selalu dibaca karena sekali lagi manusia itu punya potensi selalu berdosa juga. Nah, untuk menghilangkan itu dengan istighfar itu. Walaupun dengan ibadah-ibadah lain juga seperti kita jalan dari rumah ke masjid itu juga langkah kaki kanan menghapuskan dosa, langkah kaki kiri meningkatkan derajat. Nah, dengan ibadah-ibadah itu juga sebetulnya mengurangi dosa. Dengan ibadah puasa, nanti puasa tanggal 10 Muharram misalnya, hari Jumat depan itu juga adalah bisa mengurangi dosa. Di samping kita juga memohon ampun kepada Allah. Bukan apa-apa, kita ikut contoh Rasulullah saja. Rasulullah sudah dijamin diampuni segala dosanya, tetapi dalam sehari semalam setidaknya beliau mengucapkan istighfar sampai 100 kali. Rasul yang sudah diampuni. Kita yang belum diampuni harus lebih banyak lagi berarti. Kemudian udhuluha bisalamin. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan keselamatan. Jadi masuknya itu dengan selamat. Kan bisa saja orang dimasukkan, tapi dengan cara dilempar, kan tidak enak ya. Seperti disungkun gitu kan. Masuk tapi sambil didorong kan, dilempar. Tapi ini bisalamin dengan keselamatan, dengan sepenuh rahmat Allah. Sullimu min adzabillah, selamat dari siksa Allah,
Wasallam alaihimul malaikatullah, dan mereka juga disambut oleh para malaikat Allah di surga itu dengan sepenuh keramahan. Kan kita coba kalau kita bertamu, tuan rumah itu menyambut kita dengan sepenuh keramahan, senang pasti kita. Beda dengan kita kalau datang, jangankan ke bertamu secara khusus ke rumah, kondangan saja, pernikahan misalnya, penerima tamunya itu jemedut, tidak memberi senyum dan sebagainya, lain kan suasananya, Pak. Tidak nyaman bagi kita. Nah, seperti ini kira-kira orang masuk ke dalam surga juga akan disambut oleh malaikat-malaikat Allah, para penjaga surga, dengan sepenuh keselamatan. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Artinya di sana tidak akan yakhluduna fil jannati fayamutuna abada. Kekal di dalam surga itu dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kematian itu sudah dialami waktu di dunia ini, sebelumnya, sebelum lahir, di alam arwah, kemudian ke dunia sudah beberapa kali, 2 kali mati, maka setelah di surga itu hidup terus-terusan. Di sini begitu menurut tafsir. Walaupun nanti ada penerjemahan lain, tapi itu kira-kira juga sekian miliar tahun di surga, kemudian setelah itu hancur. Wallahu alam itu. Tetapi yang jelas Allah menyatakan kholidina fiha, kekal di surga itu. Walaupun kekalnya makhluk di surga dengan kekalnya Allah menggunakan kata yang berbeda. Kalau Allah itu menggunakan kata-kata bako, kekal yang tidak akan pernah berakhir. Sedangkan untuk makhluk itu kholid. Kholid itu kekal juga. Tetapi beda dengan kekalnya Allah. Itu adalah hari kekekalan. Khulud. Kemudian lahumma yasha'una biha. Bagi mereka penduduk surga, apapun yasha'una yang mereka kehendaki biha di dalam surga. Mahma ikhtaru wajadu. Apabila para penduduk surga itu memilih ingin sesuatu hal, langsung muncul. Jadi sebab akibat sudah tidak berlaku lagi di sana. Kalau di dunia ini kan harus terjadi hukum sebab akibat, kausalitas. Kita mau makan, nasi belum ada, ya masak dahulu. Cari dahulu berasnya dari pasar, gitu kan. Kemudian nanam dahulu juga, baru ada beras. Oh, panjang ceritanya. Sampai menjadi nasi itu tidak sebentar. Tetapi di surga itu kita ingin makan, langsung nasinya ada. Gitu. Tinggal disuapkan saja. Ini penjelasan di sini, di tafsir. Mahma ikhtaru wajadu. Pada saat mereka memilih ingin apa, langsung muncul. Ingin mobil listrik, kalau di sini kan harus beli dahulu, mahal pula gitu ya. Tidak punya uangnya ya udah nggak usah beli. Tapi di sana itu langsung muncul tanpa ada pabrik, tanpa ada proses, langsung muncul karena tidak berlaku hukum sebab akibat di sana. Kalau di dunia ini, kalau kita sebabnya makan, maka kita harus ke belakang. Di surga tidak perlu makan sepuasnya, tidak perlu ke belakang. Tidak akan mules juga. Gitu. Tidak akan ada sakit-sakitan di sana. Min ayy asnafil miladi tolabu. Dari jenis apapun yang mereka inginkan pasti hadir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim disebutkan begini. Innaka latastahid toiro fil jannati fayakhiru baina yadaika mashwiyan. Sesungguhnya engkau menginginkan ada burung misalnya di surga, maka langsung burung itu muncul di hadapanmu. Ingin burung apa? Tentu kalau kita barangkali ingin burung terbang yang bisa ditunggangi gitu kan, seperti helikopter gitu. Karena di dunia ini belum pernah naik helikopter gitu ya. Kalaupun mau naik boleh, tapi sewanya mahal. Kecuali ada tugas dari kantor itu lain. Jadi kalau kita mau bayar sendiri itu mahal. Nah, bisa saja nanti di surga ingin naik helikopter, langsung wujud di sana. Burung terbang juga itu. Disebutkan begitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat Imam Ahmad juga sama seperti itu. Idza syahal mu'minu al-walda fil jannati kan hamduhu wa wadu'ahu wa sinnahu fi sa'atin wahidatin. Apabila seorang mukmin menginginkan anak di surga itu, maka anak itu langsung bisa dia gendong, kemudian dipangku-pangku,
kemudian dia itu muncul dalam pisatun wahidatin dalam waktu yang sebentar saja. Jadi tanpa ada proses kehamilan dan sebagainya. Karena Allah mengatakan di sini waladaina mazidun dan di sisi kami itu ada mazidun tambahan. Jadi mau apapun yang dahulu di dunia ini kita belum pernah tahu atau belum pernah teralami, kita ingin mengalaminya di sana bisa. Walaupun apa yang di surga itu tidak jauh beda dengan apa yang kita kenal di dunia ini. Jadi buah-buahan, ada apel di dunia ini, di surga pun ada. Di dunia ini kita mengenal buah naga, di sana pun ada. Dan bermacam-macam yang diserupakan. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Baqarah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan itu ada kebaikan. Wa ziyadah dan ada tambahan. Jadi itu yang dimaksud dengan Allah itu membalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Yang dalam istilah umumnya disebut dengan riba. Nah, makanya perbuatan meribakan itu adalah perbuatan Allah. Dilarang dilakukan oleh kita manusia. Sama seperti Allah itu al-mutakabbir. Allah itu yang maha takabur, yang maha sombong Allah. Sehingga sombong itu tidak boleh dipakai oleh makhluk, oleh manusia. Begitu juga riba itu, Allah yang suka melipat gandakan ganjaran pahala sampai tidak terhingga, sehingga kita melakukan riba juga di dunia ini tidak boleh. Walaupun perilaku saat ini ribawi semua, kita lihat kehidupan itu. Dalam dunia kapitalis saat ini semuanya ribawi. Di sekeliling kita juga ribawi semuanya saat ini. Walaupun itu bank syariah masih ada unsur riba. Itu Allah menyampaikan di sini. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya, wa kam ahlakna qabla min qarnin asyadu minhum batsya wa banaqabu fil biladi hal min mahyus. Nah, ini Allah menceritakan membandingkan antara generasi dahulu dengan orang-orang Mekah saat itu, berapa banyak kami telah menghancurkan sebelum orang-orang Mekah saat itu, yang mereka itu memiliki perawakan yang jauh lebih kokoh, lebih kuat, dan mereka melakukan penjelajahan di muka bumi. Apakah ada tempat kabur bagi mereka? Tidak ada. Artinya begini, orang-orang Mekah saat itu kan tahu tidak mau menerima dakwah Nabi. Mereka tidak butuh dengan dakwah Nabi, padahal Allah menyebutkan dahulu orang-orang sebelum mereka itu jauh lebih hebat dibanding mereka. Nah, kita tahu tuh, ada penemuan arkeologi saat ini tuh. Ada yang diperkirakan itu suku kaum Ad. Masih ada tengkorak-tengkoraknya yang jangkung tinggi itu kan perawakan mereka. Kan kita tahu Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebih 20 meter kan ketinggiannya. Nah, manusia di bawah Nabi Adam itu makin turun makin kecil. Tetapi bisa jadi sampai 10 meter mungkin masih mungkin ada itu, zaman Ad itu. Kaum Ad itu. Sehingga sekarang ditemukan oleh kelompok arkeologi di daerah Arab Saudi itu yang tengkoraknya itu panjang-panjang sampai lebih dari seperti manusia saat ini. Nah, bisa jadi itulah barangkali suku-suku zaman dahulu yang mereka juga hancur karena menolak pengutusan para nabi seperti dahulu. Maka pantaslah Allah menyatakan di sini asyaddu inhum batsyan, yang kekuatannya itu lebih dahsyat daripada mereka. Penduduk Mekah itu barangkali tidak jauh beda seperti yang saat ini. Zaman Nabi itu paling tinggi 2 meteran lah gitu ya. 2 meteran, tetapi suku sebelum itu lebih tinggi dan lebih besar badannya. Pasti seimbang kan? Kalau tinggi badannya juga besar dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan di atas muka bumi lebih kuat lagi. Kalau kita kuat jalan sekitar 10 kilometer, mereka bisa sampai 50 kilometer barangkali. Dalam keadaan dengan perawakan tinggi, bisa menjelajahi gunung, kemudian bisa masuk ke lembah dan sebagainya. Karena belum ada peralatan-peralatan zaman itu sehingga semuanya ditempuh melalui jalan kaki. Tapi kalau zaman kita sudah banyak peralatan, kita melakukan penempuhan jarak jauh juga bisa, tapi tidak dengan jalan. Maka Allah menyebutkan di sini
asyaddu minhum batshan fataqabu bil bilad. Lebih kokoh mereka itu perawakannya dan mereka menjelajahi bumi. Apakah mereka masih mungkin ingin kabur gitu? Orang-orang Mekah itu tidak mungkin. Tetap saja mereka tidak bisa mengelak dari siksa Allah. Inna fi dzalika dzikra liman kana qalbun aw aqsam'a wa huwa syahid. Nah, itu ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati dan pendengaran yang digunakan hati dan pendengarannya itu. Mereka menyaksikan terhadap keagungan Allah. Dan ayat-ayat Allah itu bukan hanya ayat Al-Quran ini, sekarang tersaji juga secara kauniyah. Yaitu bentuknya setidaknya kita tidak melihat langsung penggalian arkeologi itu, tetapi kita bisa melihat di medsos itu beredar banyak. Artinya bukti secara kauniyah, secara langsung di tempat yang nyata. Allah perlihatkan keajaiban-keajaiban. Kemudian Allah juga menyatakan di sini, Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya, jadi alam semesta ini, pada saat itu yang dikenal itu hanya langit dan bumi saja kan. Baik kalau sekarang dijelajahi, ternyata masih banyak makhluk Allah yang lain di angkasa itu. Itulah pengertian wa bainahuma, apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya juga ciptaan Allah. Itu disebutkan dalam 6 masa, sittati ayyam. Nah, bagaimana masa itu? Tentu saja tidak sama dengan 6 hari seperti hari ini. Karena hari yang dikenal di kita ini hanya 24 jam. Kan sekali matahari berputar atau sekali bumi mengitari atau sekali bumi berrotasi di porosnya itu kan sehari semalam. Tentu saja ini berbeda dengan planet yang lain. Bukan 24 jam. Bisa saja lebih cepat seperti Venus atau Merkurius karena lebih kecil dari bumi kan. Tapi kalau Jupiter lebih besar dari bumi, sehari semalamnya lebih panjang lagi dari 24 jam. Sehingga pengertian yaum itu relatif. Nah, apa? Karena Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya, dahulu langit dan bumi itu rotkon, menyatu. Yang sama dengan penemuan para ilmuwan barat itu teori Big Bang. Gitu. Dahulu bumi dan langit itu menyatu, kemudian terjadi ledakan besar. Itu yang disebut Big Bang. Menjadilah alam semesta ini. Itulah barangkali proses enam masa itu. Seperti apa? Wallahu alam. Walaupun ada penjelasannya di ayat yang lain, 6 masa. Tapi kalau kita baca di kitab Kejadian, kitab Perjanjian Lama Yahudi juga begitu, 6 masa. Hanya kalau di Yahudi itu sebutkan di hari ketujuh Allah istirahat. Maka hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Maka Sabtu itu adalah dari kata-kata Sabat. Sabat itu istirahat. Sabat maka dijadikan hari libur. Karena untuk orang Yahudi itu dijadikan sebagai hari untuk beribadah kepada Allah. Ada dalam Al-Quran tidak ada penjelasan seperti itu. Hanya 6 hari saja Allah menciptakan. Wa ma massana min lughub, dan tidak ada letih, tidak ada capek sedikit pun. Allah menciptakan alam semesta yang demikian luas itu. Beda dengan manusia, kalau bekerja mesti ada capek letih. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, "Fasbir, bersabarlah engkau wahai Nabi terhadap apa yang mereka ucapkan." Jadi begitulah tugas seorang dai, pasti akan dikomentari beragam komentar. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Tentu saja dari lawan-lawannya itu adalah keburukan. Ya sudah, nggak usah panas kuping, biarkan saja mereka ngoceh. Karena tugas Nabi itu ya seperti itu. Atau para pendakwah itu hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan sesuai dengan perintah Allah. Mereka terima atau tidak, ya sudah, silakan, itu urusan, bukan urusan kita, urusan para pendakwah. Yang menjadi kewajiban kita adalah bersabar. Tidak perlu dilawan kekerasan dengan kekerasan. Tidak akan mampu. Mereka banyak, sedangkan kau sendirian. Dan pengikutmu pun belum banyak saat itu. Wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah, maha sucikan Allah dengan memuji Tuhanmu. Qoblatul syamsi wa qoblal ghurub, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan kewajiban yang Allah berikan kepada Rasulullah sebelum Isra Mi'raj.
Waktu di Mekah, sholat itu akan hanya 2 kali saja, pagi-pagi dan petang, dua rakaat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Ditambah nanti wa minal laili fasabbih ba'dbarus sujud, dan pada sebagian dari malam bertasbihlah salat malam. Sehingga salat malam bagi Nabi itu wajib. Tahajud, witir harus dilakukan setiap malam. Dan saat itu salat hanya 2 kali saja. Kecuali nanti setelah Isra Mi'raj, salat itu dirubah menjadi 50 kali, walaupun nanti didiskon menjadi 5 kali, gitu kan, seperti yang sekarang ini. Itulah yang diwajibkan kepada kita. Dan ini berlaku bagi kita itu ya seperti apa yang saat ini. Jangan seperti di Al Zaitun, Pak. Atau aliran-aliran aneh itu. Sekarang periode Mekah. Betul, di periode Mekah zaman Nabi itu sholat itu hanya 2 kali saja. Belum periode Madinah. Apa sih tandanya? Itu periode Mekah ataupun periode Madinah. Kalau NII itu kan begitu. Mereka masih dalam periode Mekah, belum punya negara Islam. Kapan akan punya negara Islam kan tidak tahu. Nah, kalau zaman Nabi betul itu periode Mekah karena belum diwajibkan sholat 5 waktu. Tapi kalau sekarang kita ikuti ajaran terakhir Nabi saja. Jadi kalau Nabi mewajibkan sholat 5 waktu, ya sudah 5 waktu itu yang dipegang oleh kita. Bukan ngikut seperti sebelum periode Mekah atau sebelum Isra Mi'raj 2 kali sehari sholat itu cara berpikir yang keliru. Jadi ikutilah apa yang diajarkan terakhir oleh Nabi, bukan membuat memperiode-periodokan. Sekarang periode Mekah, belum periode Madinah. Dari mana itu ajaran? Siapa yang menentukan sekarang periode Mekah dan kemudian akan masuk periode Madinah? Siapa yang menentukan? Kan tidak ada, itu hanya perkiraan kita saja. Kecuali kalau ditentukan oleh Rasul, ada yang memegang sertifikatnya. Kan tidak ada itu. Sehingga yang diajarkan oleh Allah, ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah diajarkan terakhir. Jangan diperiodokan seperti periode sejarah Nabi lain. Gitu. Kemudian di rangkaian ayat terakhir, wastami ya munadil munadi bimakanin qarib. Ini menceritakan kejadian hari kiamat. Nanti akan ada yang memberitahu dari tempat yang dekat berupa sangkakala itu. Yauma yasma'una soihah, pada saat mereka mendengar soihah, suara yang sangat keras gitu. Itu suara tiupan trompet dari malaikat Israfil. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari mereka keluar dari kuburan mereka, dari alam kubur itu, berpindah dari alam kubur ke alam akhirat. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Kamilah yang akan menghidupkan dan kami juga yang mematikan dan akan kepada kami kembali tempat kembali. Ini sulit diterima oleh akal juga, Bu, ya, kalau akalnya tidak beriman. Karena ini adalah yang bisa menerima keimanan. Kalau tidak iman, mas sulit. Bagaimana kita bisa hidup kembali setelah hancur lebur menjadi tanah di kuburan? Nah, kita di kuburan di Cikutra itu kan, atau di Sirnaraga. Tapi itu jasad. Kalau ruhnya itu di alam kubur. Di mana alam kubur? Wallahu alam, tidak tahu kita kan, karena belum pernah datang ke sana. Nanti yang sudah datang tidak pernah memberitahu juga kepada kita, tidak ada yang kembali. Sehingga belum pada tahu sekarang kita yang hidup di sini di mana alam kubur kita itu. Tapi kalau kuburannya di Ciputra, itu kuburan atau di tempat-tempat lain. Dari qiyamul khuruj, itulah hari keluar mereka. Itu dikeluarkan dari alam kubur. Kami yang menghidupkan, akan dihidupkan, akan dikembalikan lagi itu ruh-ruh kepada jasad-jasadnya. Dan Nabi SAW bersabda di sini, yang pertama kali ana awaluman tansyaku anhul ardu. Akulah yang pertama kali yang akan dibelahkan bumi itu, kubur itu, dari kuburan Nabi yang di Madinah, kemudian Nabi menjadi hidup pertama kali itu. Jadi diawali dari Nabi Muhammad SAW, beliau kembali hidup dan kemudian umat yang lainnya juga ikut. Tapi di sini Nabi bersabda dalam Sahih Muslim,
Ana awwaluman tansyaqqu anhul ardu. Saya adalah awal manusia yang terbelah dari aku itu bumi. Artinya muncul pertama kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika hasyrun alaina yasir. Itu adalah tempat berkumpul yang kita sebut dengan padang mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat dikumpulkan. Di mana itu padang mahsyar? Wallahu alam juga. Tapi seluruh manusia akan kumpul saat itu dengan beragam perilaku, bergantung kepada perilaku kita saat di muka bumi ini. Sehingga disebutkan akan ada 7 golongan yang akan Allah lindungi pada hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Nah, kemungkinan itu adalah pada hari mahsyar ini. Karena penggambarannya di sana itu beragam. Nabi SAW menyebutkan ada orang tenggelam di keringatnya sendiri karena matahari saat itu didekatkan. Bagaimana matahari didekatkan terbakar harusnya kan? Habis itu manusia. Karena jangankan didekatkan, sekarang saja kalau kita pergi ke gurun, ke Arab Saudi yang itu suhu tertinggi itu sekitar 50-an derajat kan, 54 kalau tidak salah. Itu di California pernah sampai 54 derajat, demikian panas. 54 derajat. Nah, nanti didekatkan bisa sampai 1000 derajat. Harusnya hancur kan? Karena kalau kita sekarang berada di suhu 1000 derajat, hancur lebur lah. Jangankan 1000 derajat, 100 derajat saja itu air mendidih kan. 100 derajat Celcius. Berarti kalau nanti matahari didekatkan, itu akan hancur kalau tubuh ini. Ya, kalau tubuh ini. Tapi nanti dalam masyarakat itu nampaknya sudah tubuh akhirat. Lebih kuat nampaknya. Jadi walaupun matahari lebih dekat lagi jaraknya. Kalau sekarang kan jaraknya sekitar 150 juta kilometer, Pak. Matahari ke bumi ini. Nah, kalau jadikan 1 juta kilometer saja atau walau alam nggak tahu berapa kilo, harusnya makin panas di kita itu. Yang di sana sampai ribuan derajat Celcius akan hancur tubuh kita itu. Tetapi sekali lagi ini adalah alam goib, alam padang mahsyar dengan tubuh kita pasti berbeda dengan tubuh yang saat ini, lebih kuat dan mataharinya juga apakah matahari yang saat ini atau matahari yang baru wallahu alam. Yang jelas disebutkan begitu. Matahari didekatkan sehingga kita bukan terbakar tetapi mengeluarkan keringat yang demikian banyak. Sehingga saking banyak keringat itu kita bisa tenggelam dalam keringat sendiri. Bisa dibayangkan berarti bikin kolam gitu itu dengan keringat. Kemudian disebutkan di ayat Al-Quran banyak yang menyebutkan itu. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan tidak ada perintah kami kecuali hanya sekali saja. Itu seperti kedipan mata. Artinya untuk mengumpulkan seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir itu, bagi Allah itu tidak ada kesulitan. Kalam himbil basor. Seperti sekedip manusia, sekedap apa? Sekejap mata gitu kan. Dalam ukuran detik saja barangkali. Milisekund barangkali. Tidak ada kesulitan. Ya saya kira seperti kita mematikan listrik ini, kalau listrik ini tersambung semuanya kan sekali itu aja mati semuanya itu. Untuk perbandingan di muka bumi ini, sehingga bagaimana mengumpulkan seluruh manusia yang demikian miliaran itu sekaligus kumpul. Nah, sebagai perbandingannya di Masjidil Haram. Begitu adzan, orang yang sedang kacau balau berkeliling Ka'bah itu, dan orang ada di pinggir-pinggirnya, dalam sekejap, dalam satuan menit, bisa berkumpul, yang menjadikan orang-orang barat terkagum-kagum itu. Gimana itu? Menjadikan manusia rapih hanya dalam waktu menitan. Padahal jumlahnya jutaan gitu kan. Coba kalau di lapangan kita melakukan itu butuh latihannya bertahun-tahun barangkali. Kita suka menyaksikan tentara demikian rapi dan sebagainya, tapi itu berlatihnya bertahun-tahun itu, Pak. Baris berbaris dan sebagainya kan, latihannya. Tapi di sana itu tidak ada latihan. Latihannya di masjid masing-masing gitu ya. Begitu dikandangkan adzan rapih gitu, di Masjidil Haram. Nah, nanti di padang mahsyar juga tidak ada kesulitan bagi Allah.
mengumpulkan seluruh umat manusia. Seperti sekejap mata saja. Gampang bagi Allah. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Innallaha samiun basir. Tidaklah penciptaan kalian semua dan pembangkitan kalian semua itu illa kanafsin wahidah. Seperti ngurus satu diri saja. Gampang saja bagi Allah. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka ucapkan. Tidak ada kesulitan bagi Allah yang Maha perkasa. Saya kira sampai di sini. Wallahu alam untuk pembahasan akhir surat Qaf.